Hai teman-teman, selamat datang di channel Roda Kemudi. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah kendaraan big SUV 7 penumpang yang sangat laris manis di Indonesia penjualannya. Nah, menurut data penjualan di Gaikindo, kendaraan SUV ini selalu nomor 1 dan nomor 2 penjualannya di Indonesia. Nah, bagaimana mau tahu kelanjutannya? Silahkan ikuti video ini. Nah, ini dia teman-teman, kendaraannya ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2017 4x2 AT. Mitsubishi ini terlihat sangat gagah. Lihat dari tampilan depannya yang dinamakan Dynamic Shield, itu adalah generasi Mitsubishi yang terbaru untuk tampilan bagian depannya. Makanya di Mitsubishi sekarang ini juga seperti si Expander, itu juga depannya mengikuti dari tampilan Pajero Sport Dakar ini. Memang kalau kita bandingkan dengan Pajero yang sebelumnya, satu generasi sebelumnya, terlihat kuno ya Pajero sebelumnya, tapi tetap gagahnya dapat di jalanan raya Indonesia. Oke, kalau kita lihat di bagian depannya, dia mempunyai logo yang sangat besar sekali, emblemnya Mitsubishi, 3 berlian. Lalu juga kita lihat dari headlampnya, sangat besar ya rumah headlampnya, sudah dilengkapi dengan proyektor headlamp, HID lampunya, bukan yang kuning-kuning gitu. Lalu juga sudah dilengkapi dengan DRL LED, namun dia punya lampu sen dan fog lamp itu masih halogen biasa. Tapi itu oke, nggak apa-apa, karena penerangannya juga sudah mencukupi untuk di malam hari. Nah, kalau kita lihat juga dari grillnya di sini, dia sudah honeycomb, dia punya grill bawah maupun atasnya. Lalu juga kita lihat sudah dilengkapi dengan jet washer. Jadi gunanya di sini jet washer adalah pada saat lampu ini kotor, butuh penerangan yang lebih baik lagi, maka kita tinggal menyalakan jet washer dari dalam kemudi, maka langsung bersih si rumah lampunya. Pajero Sport Dakar ini, dapur pacunya ini menggunakan mesin berkode 4N15 2400 cc yang menghasilkan tenaga maksimal di 181 horsepower dan torsinya 430 Nm. Wow, ini sangat besar sekali ya di kelasnya untuk si horsepower-nya. Makanya dia akselerasinya dari 0 ke 100 km per jam itu mencapai 10,5 detik. Cukup impresif untuk mobil yang sebesar Pajero Sport Dakar ini. Bahkan dia kan beratnya lebih dari 2 ton kalau nggak salah. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Nah, kalau kita lihat dari samping bagian sebelah kiri Pajero Sport Dakar ini, dia sudah dilengkapi kaca spionnya ini dengan cover mirror with turning signal yang sudah LED berwarna kuning. Lalu juga kalau kita lihat bagian bannya, di sini bannya ini sangat besar sekali ya, velgnya ini ukuran 18 dengan lebar 265, tebalnya 60 ring 18, dan model si velg ini adalah two-tone. Ya, di atas ini juga dilengkapi dengan roof rail ya, dimana kalau kita mau menambah kapasitas kargo bagian belakang bisa dipasangkan di atas dengan menggunakan roof rack ya teman-teman. Lalu juga handle-nya juga sudah chrome, bahkan di bagian sisi sebelah kiri juga sudah ada tombol untuk membuka atau mengunci kendaraan. Nah, kalau kita lihat juga di samping sini sudah ada footstep ya, dimana untuk memudahkan si pengemudi atau memudahkan penumpang untuk masuk ke kabin Pajero Sport Dakar ini. Baik teman-teman, yang istimewanya lagi di sini adalah ground clearance-nya. Ground clearance-nya ini juga sangat tinggi ya. Ground clearance-nya ini tingginya 218 mm ya, 218 mm. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang dari Pajero Sport Dakar ini sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Lalu juga ada third lamp brake, nah, jadi juga ini LED lampunya. Lalu berikutnya juga lampu rem, ya memang waktu pada saat Pajero Sport Dakar ini di launching, ada beberapa memang perdebatan di bagian belakangnya, terutama di bagian lampunya. Kalau kita lihat di bagian belakang lampunya ini, kalau menyala itu seperti emoticon di WhatsApp itu sedang menangis, ya. Tapi itu seiring waktu berjalan, lama-lama juga orang jadi terbiasa. Jadinya akhirnya ya udah seperti ini. Banyak juga buktinya di jalan, walaupun memang ada beberapa yang ditutupi, malah jadinya aneh sih sebenarnya. Kalau percaya ya, begitu. Jadi kalau kita lihat di bagian belakangnya lagi, ada apa aja yang didapatkan dari Pajero Sport Dakar ini. Dia sudah lengkapi dengan defogger kaca, wiper, lalu juga sensor parking sudah ada 4 titik, ya, dan juga sudah ada kamera
mundur yang terintegrasi dengan head unit di bagian depannya. Sekarang kita lihat di dalam bagasinya. Ya, cukup berat dan dia belum power back door. Nah, inilah bagasinya dari si Pajero Sport Dakar. 7 penumpang. Ya, jadi joknya ini bagian baris ketiga ini bisa dilipat ya, supaya untuk menambah muatan lagi, mau menambah kargonya lagi seperti mungkin bawa koper, bawa sepeda lipat. Nah, jadi sangat praktis sekali. Bahkan juga di sini sudah ada juga bagian penyimpanan yang tertutup. Kalau laptop sih sepertinya nggak muat ya. Mungkin mau naruh handphone ya supaya nggak ketahuan sama yang di rumah, bisa disimpan di dalam kargo yang bagian belakang ini. Oke, balik lagi sekarang kita di bagian lampunya. Ya, lampunya ini memang sudah LED untuk lampu rem dan lampu malamnya. Namun untuk lampu sen dan bohlam untuk mundurnya itu belum menggunakan LED, masih bohlam biasa. Tapi it's okay, kembali lagi ini mobil big SUV leather frame yang sangat besar dan tinggi. Jadi pencahayaannya pun juga sangat jelas terlihat dari belakang kendaraan ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian samping kanannya. Ada hangernya untuk pegangan kita untuk naik ke baris kedua. Jadi sangat memudahkan penumpang baris kedua untuk masuk ke kabin Pajero Sport Dakar ini. Ya, sangat lega sekali. Bahkan ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 172 cm, legroomnya masih cukup panjang, headroomnya juga apalagi masih sangat tinggi. Lalu juga, nah, joknya ini ya, yang saya suka ini adalah sangat besar sekali, empuk, dan bahkan ada armrest yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat di sini ada 2 cup holder. Lalu juga, nah ini dia, untuk tombol-tombol AC-nya ini udah modern ya, nggak yang puter-puter. Jadi kita bisa up, bisa down, on off juga bisa di sini. Lalu juga untuk lampu, memang lampu kabinnya belum LED, tapi kuning juga oke, karena bisa membuat kehangatan di dalam kabin ini. Jadi untuk baris keduanya sih ini oke ya, bisa dibilang oke. Cukup nyaman juga, bisa muat bertiga seperti itu. Jok kulitnya juga memang bukan yang murahan, karena ini sangat nyaman sekali. Dia punya bahan kulitnya. Juga door trimnya juga mewah ya, sudah dilengkapi dengan panel kayu. Warnanya pun juga sangat bagus sekali. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke baris ke depan. Ini adalah anak kunci dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2017. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk lock dan unlock, dan warna handle-nya pun juga chrome, menampilkan terlihat lebih mewah lagi. Ya, sekarang kita akan lihat di bagian drivernya ada apa saja. Kursinya sudah elektrik ya, untuk mundurnya sudah elektrik, lalu juga untuk senderannya juga, recliningnya sudah elektrik juga, hanya dia belum ada lumbar portnya. Nah ini dia juga door trimnya juga sudah terlihat mewah ya, dengan adanya fitur ini panel wood ya. Oke, sekarang saya akan masuk. Juga ada hangernya, pegangan untuk masuk ke baris depan. Saya nyalakan dulu. Start stop engine juga sudah dilengkapi. Jadi kita tinggal kantung saja kuncinya, dan jangan lupa untuk menyalakan AC karena sangat panas sekali. Oke, nah di bagian depan ini sudah dilengkapi dengan 2 airbag, sisi sebelah kiri penumpang bagian depan dan di bagian driver. Lalu juga untuk AC-nya, AC-nya ini cukup modern ya, dia digital, dual zone, jadi kanan kiri itu bisa berbeda temperaturnya. Ada yang mungkin di sebelah kirinya mau temperaturnya lebih hangat di 21 atau 23, yang di sebelah kanannya mau yang dingin, dia maksimal di 18, dia maksimal untuk temperatur paling dinginnya. Lalu juga sudah dilengkapi dengan auto ya, sudah dilengkapi dengan mode auto. Lalu juga untuk pedal shift, jadi Tiptronicnya ini si Mitsubishi sudah dilengkapi dengan Tiptronic pedal shift, yang dimana memang ini ciri khas banget ya untuk Mitsubishi. Dia pedal shift ini sangat besar dan dia tidak mengikuti dari gerak setir tersebut. Lalu juga untuk pengaturan setir, dia sudah
tilt dan teleskopik. Ya, teleskopiknya juga lumayan jauh juga ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan posisi mengemudi yang sangat ergonomis. Visibilitasnya sangat baik sekali. Kacanya lebar, besar, pandangan kita juga sangat clear ya. Jadi tidak ada halangan yang memang mengganggu saat kita berkendara, kecuali memang pilar A-nya ini sedikit agak besar ya. Jadi kadang kita blind spotnya itu juga sedikit mengganggu seperti itu. Tapi it's okay karena kita mempunyai spion yang sangat besar. Lalu juga apalagi di sini sudah dilengkapi dengan tombol parking brake elektrik ya. Tapi sayangnya di sini memang belum auto, belum ada auto hold-nya. Jadi seperti ini saja, kita bisa rilis, kita bisa nyalakan juga, on-kan juga si electric parking brake-nya ini. Transmisi di sini sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan ya. Makanya di sini dia mempunyai torsi dan tenaga yang sangat luar biasa ya untuk di kelasnya. Oke, untuk di lingkar kemudi memang dia belum dilengkapi dengan yang namanya cruise control ya. Cruise control itu adanya di Pajero Sport Dakar yang tipe Ultimate, bahkan dia sudah adaptif cruise control. Jadi di setirnya ada apa aja? Di sini ada tombol-tombol untuk entertainmentnya, untuk di audio system, untuk mengganti apa namanya MID juga sudah ada di sini. Kita bisa melihat dari seberapa banyak konsumsi bahan bakarnya yang terbuang, sisa bahan bakar berapa kilometer lagi, temperatur, dan kilometer trip A, trip B. Kalau kita lihat juga di sini sudah ada sunroof ya, electric sunroof sudah ada. Jadi kalau kita mau buka di sini sangat apa namanya mudah sekali untuk pembukaannya, dan sunroofnya juga lumayan besar ukurannya. Jadi kalau saya mau kampanye ya keluar sini masih oke lah buat dada-dada. Oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, berikutnya juga sudah dilengkapi dengan apa namanya ini colokan 12 volt untuk nge-charge gadget kita. Untuk AC di bagian belakang juga bisa kita on off kan di bagian depan juga. Berikutnya, kalau kita bicara material empuk-empuknya, ya memang sayang sekali ya untuk mobil seharga hampir setengah miliar ini, material empuknya ini sangat sedikit. Bahkan di bagian atas, bawah, apalagi di bagian namanya glove boxnya itu tidak ada. Hanya ada di bagian senderan tangan saja. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Padahal sebenarnya kalau ada material-material empuknya yang dengan jahitan asli atau stitching yang asli, ini sangat makin keren lagi nih si Pajero Sport Dakar ini. Tapi kembali lagi tuh ya masalah dari mungkin harga kali ya teman-teman. Oke, berikutnya nanti kita akan coba ya gimana impresi rasa berkendaranya si Pajero Sport Dakar ini. Makanya ikuti terus channel Roda Kemudi ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan tes jalan Pajero Sport Dakar tahun 2017 ini. Impresi saya setelah menaiki dan merasakan kendaraan ini adalah sangat enak sekali. Kenapa? Karena posisi duduknya yang sangat commanding, tinggi, tegap ya, maksudnya sangat firm gitu. Lalu juga material dari joknya juga sangat baik sekali, empuk. Lalu juga kulitnya juga terasa lebih adem setelah kabinnya ini sudah dingin. Pas dengan ukuran badan saya yang besar ini, jadi memang ya cocok sekali mungkin saya mengendarai kendaraan Pajero Sport ini. Nah, balik lagi kita mengenai dari sistem safety dari Pajero Sport Dakar. Dia dari sistem safety-nya sudah dilengkapi dengan ABS untuk pengeremannya, lalu juga EBD dan BA, brake assist. Dan juga di bagian rem belakang itu sudah dilengkapi dengan rem cakram, bukannya tromol. Jadi untuk menambah pengereman yang lebih baik lagi dari Pajero Sport Dakar ini. Lalu juga ini tadi saya bilang setirnya memang dia belum electric power steering, makanya kita kecepatan di bawah 40 ini memang terasa agak berat setirnya, tapi masih it's okay. Nah, lalu kalau kita sudah berkendara lebih cepat, dia setirnya lebih ringan pastinya. Untuk bicara konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakarnya ini dia menggunakan solar yang disarankan itu adalah Pertadex ya. Jadi tidak disarankan menggunakan biosolar. Kenapa? Karena mesinnya si Pajero Sport ini sudah didukung oleh teknologi Camrel, makanya bisa menggunakan biosolar, tapi disarankan harus yang solarnya lebih baik. Karena kembali lagi untuk di kota-kota besar sepertinya kita tidak sulit ya untuk mencari solar yang
solar deck seperti yang memang disarankan untuk kendaraan ini. Lalu berikutnya head unitnya. Head unitnya memang ini terlihat seperti aftermarket sekali ya. Memang ini aftermarket, mereknya Clarion. Kita bisa mengganti dengan merek yang lainnya lagi. Dia belum terintegrasi dengan kendaraan. Misalnya untuk men-setting vehicle, setting alarm atau setting headlamp itu belum bisa dioperasikan dari head unit ini, karena memang dia kembali lagi ini adalah yang aftermarket ataupun memang bawaan standar dari Pajero Sport ini. Lalu juga bantingannya, ya, padahal ini mobil leather frame. Kita tahu mobil leather frame itu lagi ini berbasis dari Mitsubishi Triton, yang dimana biasa untuk dibawa untuk kerja keras tuh mobil. Tapi ini Pajero Sport Dakar ini sangat empuk bantingannya, ya, sangat bisa dibilang, kalau saya bilang sih di depan ini sangat nyaman loh. Di belakang ya mungkin agak sedikit keras, tapi kerasnya itu nggak yang keras banget, mengarah ke firm gitu. Ya karena sekali lagi memang ini mobil leather frame, ya bukannya monocoque, tapi dia bisa untuk adjust di suspensinya itu sangat baik sekali. Oke, kalau saya coba akselerasi di sini. Ya, untuk ke 100 km per jamnya itu memang tidak terlalu sulit ya, namun memang ada turbo lag-nya sedikit. Ya wajar, karena ini mobil diesel sekali lagi. Bahkan mobil bensin pun juga kadang masih ada turbo lag-nya. Oke, baiklah teman-teman, segitu saja review dari saya mengenai kendaraan ini, yaitu Pajero Sport Dakar 4x2 AT tahun 2017. Jadi impresinya adalah, bagi saya kesimpulannya memang sangat menyenangkan kendaraan ini. Pertama adalah kabinnya yang luas, suspensinya juga yang sangat nyaman, lalu juga keheningannya juga sangat baik. Jadi suara-suara di luar pun juga tidak terlalu berisik masuk ke bagian kabin. Lalu posisi mobil yang sangat tinggi, jadi kita kalau ngeliat mobil di luar tuh sepertinya pendek semua ya mobilnya ya, karena mobil ini sangat tinggi sekali. Jadi begitu saja reviewnya. Kalau teman-teman memiliki kendaraan yang sama, silakan share di kolom komen di bawah ini, supaya kita bisa saling ini ya, berbagi atau sharing lah bersama teman-teman yang lainnya. Jadi begitu saja, silakan klik like apabila teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa juga di-share ke media sosial kalian semuanya, biar teman-teman juga bisa melihat video ini, buat menjadikan rekomendasi apabila mau memiliki kendaraan si Pajero Sport Dakar ini. Lalu juga jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video dari Roda Kemudi selanjutnya. Jadi begitu saja, saya Irfan pamit undur diri dan sampai jumpa.